Mungkin kalau mau bawa ondo itu ada itu saya lemparkan ke sana, insya Allah nggak diambil jin nanti itu. Apa yang di sini nih? Mbah, bisa diperkenalkan jenengan sinten asmune sinten? Nggih, nama jeneng kula niku nek wong kabeh Muhammad Al Amin Praniwi. Kalau Klinterjo ini digali, ya mungkin sedesa Klinterjo itu semuanya ada peninggalan itu. Dulu dari Klinterjo barat jalan itu sampai Domaling ada seperti itu. Di belakang rumah saya ini ada, di mana-mana ada. Hanya saja memang karena Klinterjo terlalu banyak, ya. Bahkan dulu yang sekarang digali di lapangan itu diambil orang sebelum ada undang-undang cagar budaya itu diambil orang-orang dibuat semen bata. Jadi orang-orang sekitar sini dulu kaya itu ya karena buat semen bata itu di sejarahnya Tribunal pendirinya Raden. Nah kenapa di Klinterjo itu seperti awal Mojopahit? Awal Mojopahit kan Singosari. Nah, saya melihat di Tribunal Tunggadewi itu ciri khasnya kan dua, batu bata sama batu kali kan. Batu kali kan berarti Singosari. Berarti itu bisa jadi situs di situ itu peninggalan Singosari kemudian diperbaiki Mojopahit. Jadi ada kesinambungan sejarah. Di berhubungan ya antara kerajaan Singasari sama. Jadi hampir kerajaan-kerajaan penemuan di Mojokerto itu kan hampir banyak yang berhubungan dengan Singosari. Seperti yang di Lumaan itu kan ada hubungannya Singosari. Mana-mana itu kan. Jadi itu menunjukkan kerukunan bahwa pengkaderan para ahli sejarah itu memang ada. Jadi tidak ada tukaran pertumpahan darah yang sejatinya enggak ada. Jadi itu kalau digali semuanya dulu sampai desa Besuk itu penemuan banyak sekali. Waktu Ganjaran utara tanaman jadi itu sampai Notok desa itu penuh dengan penemuan. Itu ke timur sampai ke Domaling itu penuh dengan penemuan. Tapi zaman dulu orang nemu itu buat apa ya, duruk lagi dibuatkan sumur gitu. Jadi yang ditemukan sekarang dulu banyak sumur-sumur ya untuk membuang batu bata itu, karena kalau diambil tanahnya untuk batu bata kan batu batanya dibuang. Dimasukkan sumur. Mbah, kita tanya lagi ya Mbak ya. Kalau yang di Klinterjo itu bahwa pihak kalau nggak salah itu dugaan ya Mbak ya, dari situs Yuni Klinterjo, dari peninggalan dari Tribunal Tunggadewi, apakah itu dikatakan iya atau gimana Mbak? Tunggadewi kan 1360 ya. Iya kalau nggak salah ya 1300. Ya, itulah. Jadi begini, bukti-bukti sejarah ya, yang relatif asli situs itu ya di Tribunal Tunggadewi. Yang lain-lainnya sudah polesan lah, sudah gantian. Sehingga seluruh presiden insya Allah datang ke tempat situ kecuali Habibie. Soekarno di situ membuat sanggar Pamujan sendiri dulu sebelah utara, utaranya situs itu, depannya itu ada namanya sanggar Pamujan. Itu yang membuat itu waktu Pak Soekarno. Waktu belum ada ekskavasi ya Mbak ya. Belum. Yang dulunya waktu itu kalau nggak salah itu namanya Watu Ombo ya Mbak ya. Ya, jadi begini, nama Watu Ombo itu kan ada dua situs itu. Ada yang mengalir air itu sebelah utara yang dikelilingi batu itu, kemudian ada yang barat. Itu barat itu batu itu dibolak-balik yang sekarang didirikan itu. Kenapa dibuat Watu Ombo? Kan lebar ya, dulu dibuat cangkruk itu, kemudian kok barang terhormat kemudian didirikan. Sekarang kan didirikan. Itu ternyata kan ada yang barusan. Itu yang disebut Watu Ombo. Watu Ombo itu nama tempatnya itu. Sebuah batu yang sangat ombo atau ya sangat lebar. Ya, yang sekarang didirikan itu yang berdiri itu. Kayak apa itu, pintu ya? Bukan arca itu kayaknya. Lambang itu lambang dewa siapa sih, saya lupa ya. Ya dulu ya saya pelajari.
Kita tanya ya Mbak ya lagi ya tentang Yoni Glinterjo. Kan di situ ada sebuah Yoni Cerat Yoni Mbak. Berangkatakan tahun kalau nggak salah 1300. Yoni Glinterjo, apakah itu tempat pemujaannya ratu, istana, atau apa Mbak? Banyak sejarah yang menyebutkan bahwa di situ itu semacam greenhouse, rumah tamu ya. Jadi rumah tamu, para tamu raja, para pembesar raja kumpul di situ. Sehingga di situ ada Yoni, ada semacam dulu saya masih kecil banyak kayak patung-patung itu loh. Banyak sumur-sumur dulu. Bukti sumurnya itu batu batanya melingkar, ada bentuknya bagus gitu. Kalau nggak salah sekarang masih ada di utaranya Pendopo, kira-kira 100 meter dari Pendopo itu masih ada bentuk sumur itu yang dulu banyak sumur-sumur itu. Berarti itu tempatnya tempat peribadatan khusus gitu. Banyak yang mengatakan begitu. Jadi para pembesar kerajaan kumpul di situ, ya beribadah, ya bermusyawarah itu di situ. Greenhouse tadi. Greenhouse itu. Berarti rumah istana Pak. Aula kayak aula. Hampir rumah istana kerajaan. Ya sekarang itu ya istana lah, paling gampang itu istana kerajaan ya. Soalnya kalau kita lihat ya struktur yang di lapangan itu Pak, kan sangat panjang sekali. Loh itu sampai Demaling kalau mau gali, orang sini tahu, orang yang buat batu bata itu yang lama-lama itu tahu. Bahkan itu yang sebelah barat itu sawah saya pribadi saya itu ada itu ya. Kemudian sampai melewati sungai sampai ke Demaling mungkin itu ya, diambil orang batu batanya. Itu tahun berapa Pak? Ya 90-an paling. 90-an lah ya. Waktu itu memang ya namanya Glinterjo dulu dimanapun itu ya penuh peninggalan begitu. Tapi kan kalau orang lapor itu kan itu orang nemu itu ya banyak, tapi orang lapor ya orang nemu kan pengennya dapat ganti rugi yang banyak. Tapi kalau di Purbakala dulu itu nemu apa saja diambil Purbakala ya 100.000. Akhirnya orang kalau nemu ya nggak disetorkan, dijual keluar ya dapat lumayan kan. Ya, dan dulu belum ada undang-undang cagar budaya ya. Orang nemu apa gitu dijual. Mbahnya ini pernah menemukan sesuatu yang sangat berharga atau gimana Mbah waktu itu? Dulu saya diberi orang itu bagus sama tempayan apa itu yang seperti emas itu. Tapi saya gitu-gitu itu karena dalam keyakinan itu kan, kepercayaan itu bisa berubah. Saya jual itu, saya dikawal oleh Brimob Watu Kosek itu, mobilnya Watu Kosek nggak bawa senapan panjang itu dikawal. Tahu-taunya sampai mau jagung berubah. Saya teskan di toko emas itu berubah. Kadarnya menjadi mamas katanya. Toko emas mau jagung selatan jalan. Mas nom gitu. Pokoknya nggak laku gitu loh. Akhirnya saya teskan lagi di sebelah di orang-orang pinggir jalan itu yang itu. Ya sama, baik di toko maupun di itu. Akhirnya saya dengan kawan-kawan Brimob itu kembali, kemudian saya bawa kemana-mana ke ahli kemasan, nggak laku. Kemudian dulu mau dijualkan Mbah Dikin dukun gondang, nggak tahu sekarang kemana. Berarti sampai sekarang belum jelas. Banyak saya dikasih orang itu, wah berkali-kali ada keris emas, ada macam dulu saya sering itu. Akhirnya saya juga nggak begitu tertarik itu barang-barang gitu itu ya. Saya dikasih merah delimo macam-macam, dites orang yang merah tapi nggak itu ya. Banyak dikasih atau apa ya, sengaja dikasih atau beli? dikasih.
Itu peninggalan atau gimana Pak? Iya, katanya peninggalan. Bahkan ada orang-orang ngambil sekitar sini itu sekitar. Ya, saya dikasih. Ya mungkin kalau mau bawa ondo itu di itu ada, bisa lemparkan ke sana. Insya Allah nggak diambil jin Pak. Itu atasnya kayu itu. Ada Apa bisa. itu? Apa Pak itu? Ada apa itu yang untuk ini loh Pak? Yang di sini nih. Gelang di Yang sini. prajurit itu. Ya kehormatan itu. Oh, Yang sini pasukan itu loh ada apa itu. Kemudian ada naga ular, ada semar kalau nggak salah itu. Saya adai karena kan saya lempar kan di atas itu. Sebagian diminta kawan-kawan ya, setiap kawan-kawan kesini diminta-minta. Waduh, kamu kenapa minta saya punya peninggalan ya, ambil lemparkan di atas kayu. Berarti menempel di sini Pak? Iya itu kalau bawaan ondo diambil mungkin ada. Masih menempel di situ atau yang menjaga siapa Pak? Ya nggak ada jaga di situ, ya di itu ada gitu loh. Jadi bukan mimpi, bukan fisik nyata. Saya dikasih orang-orang ngambil di sini kan. Kenang-kenangan Pak Amin itu saya ngambil di sini jobu-jobuan, pokoknya kon-kondo oleh ini ada yang oleh dapat aki, ada dapat ini ya. Berarti orang-orang spiritual itu sering dapat gitu ya Mbak? Sering, kalau kesini kadang 40 orang pakai hitam-hitam itu saya nongkrong di sini ya saya biarkan aja. Sering orang-orang kepercayaan datang ke sini. tapi tetap menghormati ya. Ya pokoknya jangan terlalu ini ya. Kadang-kadang ya kalau banyak orang yang ambil di situ kan orang-orang yang punya kecil kan nangis. Itu akhirnya didatangi tetangga-tetangga. Amin aja, ini kok Pak Amin. Anak kula nangis. Berarti kayak mengusik anak-anak kecil ya berarti. Iya, sepertinya begitu. Berarti tidak main-main ya Mbak itu tentang benda tua itu Mbak? Memang ada penghuninya? Ada yang tidak. Jadi ada memang ada. Dan kawan-kawan yang mengambil di situ tanpa macam-macam kok, tanpa syarat. Kadang-kadang duduk itu ya datang sendiri telepok gitu. Ada yang terbang itu show out itu macam-macam lah. Itu nyata Mbak? Nyata, banyak orang yang lihat. Jadi kalau ada tim yang datang ke sini itu ya anak-anak muda sini ya ikut kumpul. Karena daya lindunginya ya Mbak ya, punya ilmu kebatinan yang sangat kuat ya. Ketika ini kawan dari Jawa Tengah ingin meminta keris Kolomunyeng dari Tribuana Tunggadewi itu disyuting. Jadi menggunakan 4 kamera besar. Tapi begitu penyerahan kerisnya dari Tribuana Tunggadewi ke anak itu, alatnya meledak gitu. Jadi tidak bisa didokumentasikan, tidak bisa direkam, kayak mesti rusak gitu. Ya nggak mesti, tapi waktu itu rusak. Waktu itu rusak dan kerisnya ternyata tidak terdokumentasi dalam videonya. Yang kedua, kerisnya ternyata palsu. Jadi kalau yang asli Kolomunyeng ya miliar bisa triliun itu. Mbah, kita karena palsu. Kolomunyeng itu berbentuk pusaka, kan keris ya Mbak ya? Iya. Keris lu 3 atau lu 7 atau lu 11? Kalau nggak salah 7. Fungsinya buat apa Mbak? Untuk kemenangan, kejayaan. Jadi kejayaan Mojopahit dari berbagai versi keyakinan itu menangnya itu karena terjaga dengan keris Kolomunyeng. Sehingga keris Kolomunyeng itu diminta banyak orang. Dulu keris Kolomunyeng itu atau orang menyebut keris Tunjung Biru itu pernah direbut Pak Harto dari Yehusen. Yehusen Karno Mbah Husen Ilyas. Tapi pertama keliru, timnya Pak Harto ke Yehusen berangkat, sehingga keris yang diberikan Pak Harto itu yang
dari Yehusen Berangkal itu palsu. Kemudian Pak Harto mencari keris ke Yehusen. Yehusen tidak diberikan, kemudian kerisnya dibawa ke Ndosmo difoto udara menjadi laut, jadi nggak bisa ditemukan, nggak bisa difoto udara. Tahun berapa Mbak? Sebelum Pak Harto 97, belum lengser itu ya. sebelum lengser merebut keris itu mencari. Apakah tujuannya untuk Ya supaya aman, versi orang-orang kuat itu pemegang keris itu menjadi aman. berarti Versi- banyak yang itu Mbak? Maaf ya Mbak, kita putus ya tadi. Ya, Banyak yang ingin memilikinya gitu, keris Kolomungyang gitu tadi. ya banyak sekali. Mulai dari pejabat itu Mbak. Ya, tapi intinya keris itu adalah kenapa Mojopahit itu tidak bisa dikalahkan, di antaranya yoninya keris itu. Nah, kemudian akhir-akhir itu keris itu dibawa para Sunan. Maka Sunan itulah sebagai pengganti kerajaan Mojopahit. Apa yang diteruskan oleh Demak Bentoro gitu Pak? Ya, termasuk keris itu pernah di Sunan Giri juga. Bah, ini kan kita akan tanya ya Pak, ini kan tahun 2023 ada yang mengatakan Sabdo Palon Noyo Genggong pripun Pak, jabaran ini. Jadi begini, lur keyakinan. Jadi di dalam Al-Quran itu waqalaqal jana mimma minar. Jadi sebelum umat manusia diciptakan, itu yang ada itu adalah kelompok jin. Nah, Jawa itu adalah orang dulu bilang namanya Gung Liwang Liwung Jalmo Moro Jalmo Mati, karena apa? Dulu yang ada adalah masyarakat jin. Masyarakat jin itu dipimpin oleh Sabdo Palon Noyo Genggong. Kemudian datang Islam yang dibawa Syekh Subakir. Terjadilah keduanya bertempur, tidak ada yang bisa dikalahkan, menjadi bersatu, pembagian wilayah. Yang selatan itu wilayahnya Sabdo Palon Noyo Genggong, yang utara wilayahnya Syekh Subakir Islam. Kemudian kalau ada sesuatu yang kena jin apa, saling kirim salam, insya Allah sembuh. Jadi kalau yang nempel jinnya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya salamnya Syekh Subakir. Atau mungkin yang nempel jin penganut Syekh Subakir, ya salamnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Itu ya. Kemudian ketika Kertabumi Brawijaya V itu masuk Islam, itu terjadi perjanjian bahwa Sabdo Palon Noyo Genggong tidak mau masuk Islam, menghargai keputusan masuknya raja kelima apa keenam itu Kertabumi kelima itu, menghargai masuk Islam itu enggak masalah, tapi Sabdo Palon Noyo Genggong tidak mau. Berjanji 700 tahun kemudian Mojopahit akan bangkit. Apakah ini tanda-tanda yang di Klinterjo Mbak? Bisa jadi kebangkitan Mojopahit itu bukan hanya yang ada ini, tapi Nuswantara. Nuswantara itu wilayahnya sampai Thailand, Madagaskar, Singapura, macam-macam itu menjadi satu kesatuan zaman dahulu, sehingga di mana-mana bangkit merasa Mojopahit itu. Kesinambungan itulah yang semangat kebersamaan yang kita bangkitkan, bukan fisiknya yang kita itu. Nah, sementara fisiknya juga digali, bukti-bukti sejarahnya digali. Kalau dulu di Tribuana Tunggadewi itu katanya orang-orang akan dibangun dengan biaya 230 miliar kalau nggak salah. Mulai dari pembongkaran itu. Mulai dari pembongkaran sampai jadi. Itu rencananya dibuat wisata gitu Mbak? Ya, wisata. Bahkan saya dulu punya gambarnya. Saya diskusi dengan dulu masih BPCB ya. Sekarang kan BPK. BPK 11. Sering diskusi.
semuanya orang menghargai budaya, sudah paham. Jadi kemudian Sabdo Palonoyo Genggong ke Laut Selatan itu ada dua versi Laut Selatan ya. Ada yang istri Panembahan Senopati pendiri Mataram itu namanya Retno Jumilah, itu yang wali. Yang wali itu ada dua negara yang punya istana di bawah laut, yaitu Arab Saudi dan Mojopahit. Jadi secara fisik istana Mojopahit itu ada yang di bawah laut, yaitu yang itu Retno Jumilah. Penganut Sabdo Palonoyo Genggong namanya Dewi Sulamsih, itu yang dikenal Blorong, mencari pesugihan dan sebagainya. Itu jin, itu bukan wali, makanya menyesatkan. Itu ya versi lain dari cerita Sabdo Palonoyo Genggong. Yang disebut Nagih Janji itu pripun, Mbah? Katanya itu kalau bangkitnya Niswantoro tentang Majapahit ya, Mbak ya. Itu karena tadi 700 tahun. Apakah ini tanda-tandanya, Mbak? Ya, ada yang mengatakan bangkitnya itu tahun 2024. Ada yang 2036, ada yang 2045. Makanya saya bilang ini terpenting adalah spirit kebersamaannya yang kita dukung. Kalau fisiknya kan sudah nggak karu-karuan di mana-mana. Ayo kebersamaannya Nuswantara yang dulu disebutkan oleh Mojopahit itu menjadi bersatu. Syukur menjadi satu kesatuan yang besar, menjadi kerajaan besar. Jadi bukan kemegahan macam-macam ya agak sulit, karena dulu Mojopahit itu sudah begitu maju, membuat meriam saja bisa. Zaman dahulu itu. Jepang ya, Pak? Meriamnya kalau nggak salah ada di Malaysia. Dulu kan budayanya maritim. Kerajaan maritim. Ya, jadi negara-negara yang budayanya maritim pasti menjadi negara maju karena hubungannya kan jauh. Tapi kalau budayanya agraris ya kembali nang Cikar, Gleglok, kemana saja kan sulit, jauh, lama. Nah itu ya sayangnya Indonesia kemudian dirubah menjadi menjadi budaya agraris. Ya agraris ya enggak, untuk maju ya agak sulit. Mestinya sekarang itu dirubah menjadi budaya udara. Mbak, ini kan maaf ya, Mbak ya, di tahun 2023 kelanjutan dari Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ya, Mbak ya. Nanti Mbak yang menjadi ya, itu ciri-cirinya gimana, Mbak? Untuk yang jadi presiden kemungkinan itu tetapi begini ya, semoga saja tidak terjadi ya, sama sekali saya berharap tidak terjadi. Jadi yang pertama saya ngomong dengan orang-orang Kejawen itu kok mendekati gitu. Jadi bulan Oktober ini kemungkinan ada huru-hara. Nah, kemungkinan, semoga saja tidak. Kemudian yang kedua, setelah presiden itu nanti terpilih, ya, saya tidak menyebut orangnya. Iya, betul. Ya. Setuju. Orang itu terpilih, sepertinya kok nggak nyampe gitu loh. Terjadi huru-hara. Jadi kalau yang pertama ini ramalan, saya diskusi dengan orang-orang ya, kalau dalam Islam ahli poro langit, kalau orang Kejawen itu ahli wangsit, itu mengkhawatirkan bulan Oktober ini ada sesuatu gara-gara huru-hara, goro-goro dalam banyak pewayangan itu. Semoga saja tidak. Tapi yang khawatir yang kedua, mungkin sampai pilpres relatif aman, tapi setelah pilpres ada yang terpilih, nanti terjadi rame lagi. Ya tetap saya berharap semoga saja tidak. Damai itu indah, ya.
kadang-kadang orang tidak memahami persoalan sedikit saja jadi rame kan. Banyak itu perselisihannya. bahkan di apa ya wis dobong-dobongi lah bahasa Jawa ini jadi rame. Tetap harus tenang apa? Harus buka pikiran lah. Ya jadi begini, kita itu orang desa dulu, saya kecil mulai dulu, yang namanya di warung, zaman di warung sini tuh kalau pagi jam 6:30 sampai 7:30 lah, ngomong wis sak bejate saya itu nggak apa-apa itu, ngomong dialog pikiran, pokoknya kalian ngantem kalian itu, ayo kita berbangsa bernegara itu adu konsep, adu pemikiran di ini. Ya, dulu itu nggak ada, sekarang ngomong sedikit tersinggung, ini kan aneh gitu loh. Sensitif. Dulu itu nggak ada itu, saya sejak kecil namanya ya, yang memang kebetulan saja orang Klinter itu terkenal jago omong. Dari nenek moyang dulu ya pinter-pinter ngomong. Dalam bahasa guyonannya itu seperti orang ngerau. Bojonegoro ini masyarakat terasing ngerau itu. Betul kan itu, padahal gak sekolah gak apa, saya ke sana itu sampai mengajari filsafat Gajah Mada. Memang pintar betul. Oh, posrek masyarakat terasing karena nggone Bojonegoro ngerau, saya dulu sering ke sana. Pintar Berdidak ya. Kalau dalam ilmu pewayangan, Pak, Kenapa? apakah orang, maaf ya, Pak, kita apakah orang sini itu yang disebut kayak sembunyi gitu, maaf ya, Pak, kalau pewayangannya Orang sini tak? ya? Oh enggak, Bukan orang sini, sini itu siapa ya, wayang sing pinter gitu. Pinter gitu. Bukan sing unik, bukan. Jadi pinter dalam berfilsafat gitu. Jadi kalau diukur dalam keilmuan itu bener. Ya. Contoh yang ngerau itu kan kuburannya mesanya ndek-ndek gitu. Saya tanya kenapa Pak mesanya kok dekat? Ya supaya tidak dilangkai sapi. Kan masuk akal. Kalau pendek kan sapi nggak bisa lewat. Ya. Pokoknya ngomongnya itu sangat logika. Nah orang sini tuh kadang-kadang lah di warung itu kalau pagi berlatih itu sehingga lahir orang-orang yang jujur mantap. Jadi orang kalau nggak paham politik masuk Klinterjo ketekuk. Oh gitu, Pak. Ahli politik ya. Ahli semacam-macam lah. Macam-macam. Jadi Klinterjo itu Sebab aneh. Jadi sampai orang sekitar sini tuh kalau guyon pokoknya mau ngepek mantu arek Klinterjo kakak ngomong. itu guyonannya. Karena wis sudah ono gitu loh. Mbak, nah, kita tadi menyebutnya tentang Sabtu Palon, Noyo Genggong, dan juga tentang NKRI yang dipimpin oleh Pak Jokowi ya, Pak ya. Ya. Harapan jenengan sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat dari Desa Klinterjo dan Indonesia pribumi. Ya Indonesia yang kita harapkan kan seperti zaman dulu, mulai dari kerajaan kapitayan tadi macam-macam itu kan. Coba Anda ukur mulai zaman dahulu sampai kemerdekaan, rakyat Indonesia yang mati berapa? Setelah kemerdekaan yang mati berapa? Kan banyak setelah merdeka. Loh zaman dulu, zaman perang penjajah macam-macam nggak terlalu banyak kok yang meninggal. Karena apa? Meskipun ada penjajah macam-macam, masyarakatnya rukun, guyup gitu. Nah keguyupan kerukunan inilah yang kita harapkan. Tentu Indonesia karena masih paternalistik ya, para pemimpin ayo memberi teladan yang baik lah, dialog yang baik, jangan sedikit-sedikit mengancam ini macam-macam. Jadi ayo di dalam berbangsa bernegara ini kita dialogkan ya, seperti masyarakat desa itu menopo-opo di dialog nang warung nang ini gak sampai tukaran, gak sampai ini Dirembuk no. ya dirembuk ya. Terus Dulu kan ada rembuk desa, ada isinya rembukan gotong royong macam-macam ya. Tentu ini butuh proses, tapi
terpenting adalah jangan mengeksploitasi rakyat bagi siapapun, tokoh-tokoh politik, tokoh agama atau tokoh apapun, itu jangan mengeksploitasi rakyat dalam kepentingan pribadi atau golongan. Insya Allah bangsa Indonesia itu mudah, gampang untuk menjadi rukun dan sebagainya. Nah, yang agak sulit kan dieksploitasi tadi seakan-akan tidur. Terutama itu yang sebagai simbol juga ya Pak ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi saya ini dulu sering bercanda gimana? Lah wong rakyat itu butuh duit kok. Jadi ada pejabat itu butuh di demo, ya saya demo. Jadi maksud saya eksploitasi, dapat uang, pejabatnya seneng. Jadi saya demo itu, saya tidak ikut demo, kawan-kawan itu tak ngomong sing kau weras di hadapan para pejabat itu. Lah pejabatnya ya seneng mau demo akal-akalan. Tapi tujuannya bersatu. Jadi ada pejabat lah daerah saya nggak pernah di demo. Pokoknya intinya itu kerukunan sesama Iya, umat, entah itu beragama Islam, Katolik, yang penting kerukunan ya Mbak ya. Saling toleransi gitu Pak. Kalau orang-orang itu memahami agamanya masing-masing, insya Allah toleransi. Saya ini mulai dari Dikartoko, mulai Romo Mangunwijaya, Romo apa itu yang sekarang Maju Suseno, Romo Puji Sutrisno, macam-macam saya sering ketemu. Jadi bukan saja di kelas bawah, kalau pastor Mojokerto insya Allah saya sering ketemu. Ya, dialog. Kalau dialog itu kan jalan keluar gampang. Apa sih masalahnya? Apa masalahnya? Kita bicarakan bersama. Tidak ada konflik dan sebagainya. Berarti intinya bersama ini tentang budaya masyarakat Majapahit, terutama itu yang di Klinterjo ini Mbak ya, terutama yang di Klinterjo dan juga Nuswantoro atau Indonesia NKRI. Intinya harus rukun, saling Rukun dan toleransi. dipahamkan. Oh gitu ya.